Pemirsa, Camat Medan Maimun Kota Medan, Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan, Sumatera Utara, Al-Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Dari hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan Ad Hoc Pemko Medan, camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk bayar utang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Hal inilah yang membuat pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarrom sebagai Camat Medan Maimun. Terima kasih, masih di Sindo Malam. Pemirsa, unjuk rasa di depan Mapolres Jeneponto diwarnai kericuhan. Massa hendak membakar ban bekas dihalangi polisi, memicu aksi saling dorong. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan aspirasinya dan menuntut pencopotan jajaran Polres Jeneponto. Massa menilai kinerja polisi tidak becus lantaran banyak kasus yang sejak lama tidak selesai. Di antaranya kasus tambang ilegal, perjudian, dan premanisme. Unjuk rasa semakin memanas karena massa mencoba membakar ban bekas namun dihalangi oleh polisi. Meski demikian, akhirnya massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Massa buruh menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI 2026. Seperti inilah aksi demo yang digelar siang tadi di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta. Massa menyuarakan 3 tuntutan. Salah satunya terkait kenaikan UMP tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibat aksi ini, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sempat tersendat. Polisi juga menyiagakan lebih dari 1.000 personil untuk mengawal aksi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 2 mobil mewah dari rumah seorang wanita cantik berinisial R. Wanita ini diduga terhubung dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi yang terjerat dugaan korupsi dengan modus fee proyek dan CSR. Tim KPK melakukan penggeledahan rumah seorang perempuan berinisial R di Jalan Sentiak yang diduga terhubung dengan Wali Kota nonaktif Maidi. Penyidik KPK membawa suatu buah koper dari dalam rumah R dan menyita 2 unit kendaraan mewah jenis Pajero dan Mercy. Saat ini, 2 mobil mewah tersebut tengah diamankan di Mapolres Kota Madiun untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haque itu mengaku terima keputusan tersebut. Semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah, aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH.
Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haque itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Kembali di Sindo Malam pemirsa, api berkobar usai ledakan terjadi di pabrik biskuit di Yunani. 5 orang tewas akibat insiden ini. Kebakaran yang dipicu ledakan besar di sebuah pabrik biskuit terjadi di kota Trikala, Yunani. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam reruntuhan dinding pabrik yang hancur. Kepulan asap tebal membumbung tinggi akibat insiden yang menewaskan sedikitnya 5 orang tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa 4 korban kebakaran adalah perempuan, dan beberapa jam kemudian petugas penyelamat menemukan 1 jenazah lagi. Setidaknya 7 orang terluka, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran. Ledakan terjadi saat shift malam, menyebabkan sebagian besar pabrik runtuh. Setidaknya 13 orang dilaporkan berada di dalam fasilitas tersebut pada saat kejadian. Belum diketahui penyebab kejadian ini, penyelidikan pun masih terus dilakukan. Pemirsa, pesawat riset milik NASA terpaksa melakukan pendaratan darurat di Texas, Amerika Serikat setelah mengalami gangguan teknis pada roda pendaratan. Pesawat mendarat tanpa roda dan meluncur di landasan pacu. Insiden terjadi di Bandara Arlington, Houston, Texas. Pesawat perlahan melakukan pendaratan tanpa roda dan menyentuh landasan dengan hentakan. Nampak api serta kepulan asap muncul dari bagian bawah pesawat saat meluncur di landasan pacu. Pesawat terus meluncur hingga kecepatan yang menurun. NASA memastikan seluruh awak pesawat dalam kondisi selamat. NASA juga menyebut insiden itu dipicu masalah teknis yang kini masih diselidiki. Pemirsa, aksi perampokan nekat di toko perhiasan di Anaheim, California, Amerika Serikat terekam CCTV. Para pelaku menabrakkan mobil ke bagian depan toko sebelum menggasak etalase perhiasan. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah mobil menghantam pintu kaca toko perhiasan dan diikuti sejumlah pelaku bertopeng yang langsung menggasak barang dari etalase. Aksi perampokan ini berlangsung cepat sebelum para pelaku melarikan diri. Polisi menyatakan 8 tersangka yang berusia di bawah 24 tahun berhasil ditangkap setelah aksi tersebut. Dalam peristiwa ini, 1 senjata api milik toko juga dilaporkan ikut dicuri. Informasi lainnya akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama David Silahoy, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.